KVK ini pengen aku bantai. Bentar. 1,4 ya. Ada misi healing nggak? Misi healing astaga gems ya. Saya pengen bantu field tapi agak khawatir rumah sakit nih. Gaskeun. Ente mau lari kemana? Saya alihin perhatian Anda ke sini, boleh? Maju sini satu-satu ente semua. Kita lihat performanya. Set, WD. Munduran dikit, munduran dikit. Performanya gimana untuk sementara? Kalau misalkan untuk damage dealer sih nggak ada masalah nih. Tapi cukup alot, semuanya cukup alot ya. RS sudah 90% nggak dapat misi penyembuhan. Iya, pada nunggu misi penyembuhan itu. Literally Bones NR nih, ke-carry banyak sama misi healing nih. Hai, aku Hankun dan kita lanjut ke tower battle yang mana ada sapu jagat yang rally pakai Bodala Stella. Gimana performanya? Kita bakal langsung bergabung dengan Hankun pada saat live. Let's go. Ya, ini masih jadi kendala sih buat Nova. Kalau pakai infanteri, pakai Bodala, minusnya masih berasa ya, walaupun nggak nyampe 2 kali lipat. Agak kurang, agak susah buat ngelawan Nova. Dan ini jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan sih kalau misalkan lagi main yang berkaitan dengan tower. Yang nyaplok duluan biasanya punya high ground yang lebih bagus atau keuntungannya lebih besar. Karena kalian bisa tinggal isi-isi tower itu. Jadi kita tuh nge-stuck dua-duanya di sini semua karena sama-sama dua-duanya adalah garrison dari Nova Ethan. Dua-duanya sama, performnya bagus. Nggak ada yang bisa nembus. Nah di sini kalau kalian adalah rally dari rider, ini jadi hal yang bisa nge-breakthrough semuanya sih. Di Velas agak jarang, tapi kalau untuk di Elite, di Apex, kalau misalkan punya Metoxo dan Rubina, wah itu merupakan hal yang bagus sih di zaman sekarang. Itu bisa dicoba diambil lah kalau misalkan kalian pengen nyari sensasi menang melawan Nova Ethan ya. Walaupun tetap harus bisa kontrol fieldnya bagus ya buat reveal. Karena sekali lagi Nova Ethan itu bagus di awal ya. Kecuali kalian punya Julia, nah ya bisa dicobain Kendrick Julia. Sayangnya aku nggak kepikiran di sini ada yang punya Julia ya. Lalu bagaimana performa dengan Bodala? Dia karena damage-nya lebih hemat-hemat, lebih banyak shieldnya. Walaupun kelihatannya banyak nerima damage, tapi masih bisa nahan di 2,3 banding 1 ya. Dan selanjutnya daripada itu juga Sapu Jagat udah nyobain pakai Stella Sakura, yang mana performanya nggak beda jauh. Walaupun karena Stella dan Sakura itu dia fokusnya lebih ke damage, maka dari itu dia lebih better sedikit 2 banding 1 ya. Tapi masih agak susah nih kalau misalkan ngelawan range yang sudah siap di tower dan mereka banyak pasokannya. Literally dia lawannya itu hampir 2 kali lipat jumlah might-nya secara aliansi dibandingkan dengan kita ya. Nah ini battle tuh berlangsung dari jam segini ya. Dari malam sampai ke pagi ya. Malam sampai ke pagi, dan pas aku cek kondisinya ternyata mereka sempat nerobos ke depan ya, berhasilnya blok V7. Walaupun masih cukup bisa diharapkan kita kembali ya, dan di pagi hari kita langsung terhubung lagi ke Hankun ya. Selamat pagi dan kembali lagi ke IR. Selamat datang ke Island Raid. Dimana pagi ini ternyata sudah diambil, tidak ada masalah sebenarnya. Oh, di pihak atas justru pink berhasil mukul mundur merah. Sedangkan di bagian bawah New Game masih berada di posisinya. Kafika masih nge-stuck di situ ya. Dia nggak tahu mau maju kemana nih si Kafika ini. Tapi kalau misalkan ini dipotong, kelar sih. Oke, sementara itu ada rally ke towernya mereka. Di sini tower kita kebakaran ya. Definisi yang penting ramai padahal rugi. Oke, di swarm. Dan itu mantep kali itu rally-nya ya. Gila ini Sapu Jagat.
jagat langsung disapu nih, dunia langsung disapu sama dia. GG banget. Aduh, masalahnya ini si healing. Bentar aku healing dulu dah. Nggak ada misi healing lagi ya. Ini pack mall. Oh, ini ada misi ini bolehlah. Ambil itu aja. Oke, mantap. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya di bagian bawah ada ally kita yang ngelawan Kafika ya. Ini IR semuanya hampir imbang ya. Semuanya punya whale dan nggak ada yang terlalu stand out. Jadi 3 versus 5, nggak 3 versus 5 banget sih, 4 versus 4 ya. 4 versus 4, hampir semuanya kuat-kuat. Dan di sini performanya Rider melawan Rider, Rubina dengan Metoxo melawan Chasey dengan Rick, yang Garrison itu cukup sulit ditembus ya di situ, Chasey dengan Rick. Walaupun seharusnya aku yakin Rubina dan Metoxo di sini harusnya bisa menang. Tapi sayangnya karena kondisinya rally dan butuh refill, itu menjadi tantangan tersendiri ya. Sedangkan Chasey dan Rick itu skill basic attack damage-nya deres ya ke satu target, itu lumayan mengerikan. Jadinya di sini akhirnya mereka nggak sempat buat maju ya, masih belum bisa menembus towernya di situ walaupun sempat kebakaran ya. Oke, setelah itu battle berlangsung di bagian pihak kita. V7 berhasil mereka kebakaran towernya. Dari tadi ada rally, sapu jagat dan lain-lain. Bakar-bakar lumayan, ada tomat yang masuk sedikit. Lumayan meningkatkan semangat juga. Tapi ya, setelah itu ada battle yang cukup lama lagi nih, satu lagi ya. Kondisinya aku waktu itu lagi di luar dan aku minta kalau kita mainnya stop, bangun towernya sampai ke sungai itu. Dan ternyata kayaknya sih kurang maju satu tower ya. Katanya bukan mereka yang nge-rally, malah kita yang nge-rally terusan mereka ya. Nge-rally tower mereka yang di seberang sungai literally, dan nggak bisa tembus di sana ya. Karena yang garrison towernya range dan kita nggak punya rally rider, atau whale-nya belum datang sih. Whale Beat Day itu katanya ada whale baru ya, Rider, tapi belum muncul di saat ini. Nah, selanjutnya giliran mereka yang nyerang daerah kita sih. Di sini ada dapur MBG dengan melawan Metoxo ya. Nah, kita lihat lagi performa Void Warden dengan Cassius lagi, yang mana ini surprisingly dapur MBG bagus ya buat garrisonnya. Melawan whale musuh loh, anggota dari BT itu sekarang bagus-bagus semua. Garrison Infa ada, Garrison Range ada ya. Bahkan whale rally sekarang ada ya. Nanti kita bakal lihat performanya. Sementara untuk dari skill damage-nya sendiri, ngelawan whale yang menggunakan Rubina dengan Daryl sendiri itu damage-nya lumayan pedih ya. 11.000 lalu 3.000 damage secara konstan di sana sampai 13.000, itu artinya mereka cukup seimbang dari segi damage ya. Untuk laporannya aku sendiri belum sempat lihat di sana, tapi masih cukup oke lah. Rubina dengan Daryl soalnya memang butuh selalu kondisi fit sih, karena defense mereka agak kurang. Sementara itu di bagian atas nih, kita diapit 2 lagi nih. Diapit 2 aliansi lagi, yang satu yang garrisonnya range, yang satu garrisonnya rider ya. Lumayan sih. Di situ aku membanyakan main field dulu karena belum bisa buat nge-rally tower mereka. Setidaknya mencari poin di field itu surprisingly cukup lebih mudah loh, walaupun aku di situ cuman pakai 4 squad. Range aku selalu keluarin kalau misalkan lawannya nggak notice ada range aku ya di situ, atau nggak nargetin range aku duluan. Kalau misalkan mereka notice ada range, ada sofis ya aku bakal bawa balik lagi ya, soalnya range itu cepet banget fullnya gitu. Baru dibawa keluar udah kuning lagi gitu, biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan nggak diapa-apain, wah ini untung besar ya. Dari kemarin-kemarin aku nggak make 5 squad full infantry semua sih.
kayaknya aku masih lebih pede buat ngeluarin squad cuman 3 kombinasi yang udah aku mention. Bodala Raven, Sakura dengan Alien Void, dan buffernya Julian dan Cloud. Itu adalah top 3 squad yang aku selalu pakai di field ya. Di kondisi fearless pun masih belum yakin bahwa Sophie keluar atau pakai infantry lain ya. Kayak kurang damage-nya soalnya kalau misalkan lawannya range semua. Dan di sini akhirnya datang juga momennya di mana ada Iron Mojorero ya. Ini adalah whale, katanya whale beat day yang akhir-akhir ini berkunjung ya. Mantap sih kalau misalkan ada, setidaknya mereka ada yang ngeboost lah. Aliansi Indo ini memang selalu di hati ya. Walaupun kecil tapi setidaknya walaupun fighternya aku notice udah nggak terlalu banyak, mereka sangat tinggi semangatnya, bahkan pakai akun farm nyiapin pasukan infanteri banyak-banyak buat reveal. Di sini ada Iron Majorero membantu buat rally tower mereka yang range, dan outputnya untung ya kalau bisa dilihat di sini. Jadi aku refill aja di sana. Lagian aku memang stok ridernya lebih banyak daripada range, karena range ya seperti yang kita tahu di Battle G1 kemarin kayak nggak maju-maju ya. Range aku selalu habis mulu. Di situ rally menggunakan Rick dan Chasey pun, walaupun aku bilang Chasey itu kurang bagus buat rally, tapi kalau misalkan ngelawan range ya dengan kombinasi dua-duanya basic attack dengan Rick itu masih bisa ya, masih bisa bagus performanya. Dan kita lihat laporannya di sini. Mantap ya. 7 kan itu? 7 banding 18 juta ya, 1 banding 2,2an lah ya. 1 banding 2,2an. Dan itu mantap sih. Apakah karena whale yang nyerang mereka? Sebenarnya mereka juga kuat itu range ya. Tapi karena rider dan ke carry sama beastnya juga sih. Itu kebetulan mereka somehow beastnya pakai gorilla, bukan pakai pangolin lagi kayak tadi atau bull ya. Jadinya damage yang paling banyak itu di deal atau diberikan dari pangolin tuh, 19 juta literally damage-nya. Nah itu sih, maka dari itu penting ya buat jangan sampai salah buat pakai beast, apalagi kalau udah terlanjur nggak bisa balik, wah itu damage-nya ngeri dan bisa kebakaran tuh tower. Ya sementara itu tower di atas sih masih belum sempet bisa maju lagi karena whale kita itu agak jarang online-nya ya. Baru datang 2 rally atau mungkin mereka udah war jangka panjang. Aku baru datang 2 rally, habis itu selesai di situ ridernya, padahal untung. Dan berlanjut ke serangan V7 ya, Warcoin yang awal sih nggak ada masalah karena nggak online si defendernya, makanya aku nggak record. Nah di sini sudah aku duga pasti semua aliansi matanya tertuju ke V7-nya Beat Day ya. Walaupun sebenarnya pada awalnya aku yakin bahwa aliansi dengan Beat Day juga bisa menahan serangan daripada aliansi-aliansi musuh. Tapi aliansi musuh lagi-lagi nggak bisa dibilang remeh ya. Mereka ngeri-ngeri semua literally ya. Walaupun kita punya backingan yang cukup solid di fieldnya, tapi mereka main rally garrison juga mantap gitu. Jadi bisa dibilang ini IR imbang, nggak ada yang protes juga gitu. 4 versus 4 juga imbang. Sebenarnya 3 versus 4 sih, yang satu netral. Nah tapi di sini sayangnya untuk Beat Day susah ya buat nahan di tengah situ. Bahkan sempat keambil ya koinnya, walaupun di situ udah rugi banyak. Sayangnya kayaknya poinnya di sini adalah kalau misalkan kalian adalah rally, bukan rally, sorry, garrison dari si settlement itu nggak boleh sempat ngeluarin squadnya ya kalau misalkan udah nge-garrison di situ, karena kehitungnya keambil loh si koinnya kemarin kayak gitu loh, entah itu bug atau memang kayak begitu tuh. Jadinya si leadernya nggak bisa diganti dulu, nggak bisa dibawa keluar, nggak boleh sampai kosong si settlementnya. Kalau nggak dianggapnya menang, keambil koinnya sama musuh. Itu yang pertama tadi.
performa rally dari Rider melawan Range, wah ngeri ya. Di sana 18-6. Ya, ini nih bisa dibilang makanya itu musuh-musuh di sini nggak bisa dibilang Beatnya sekutuan sama yang kuat-kuat, semuanya kuat-kuat literally di sini. Bahkan kelihatannya kalau Beatnya nggak ngelawan yang tadi mungkin bakal kalah langsung kalau misalkan ngelawan aliansi yang lebih kuat ya. Whale-nya tuh tersembunyi di Fearless di sini tuh. Dan kemudian di Warcoin yang kedua juga kewalahan ya. Aku di situ coba buat Garrison pakai Inva, pakai Boyd Wadan dengan Julian pun yang mana harusnya stat dasarnya lebih bagus dibandingkan dengan Boyd Raven ya. Itu kurang juga performanya ya. Performanya kurang. Ya ini mohon maaf yang kemarin berpartisipasi. Aduh, that's ya. Ngeri banget sih ini soalnya kelihatan dari mukanya itu tidak terlalu mengerikan tapi pas dicobain tuh Sakura Stella tuh kombinasi yang GG banget. Dari Hero Armament nggak kelihatan beda jauh loh dari chipnya ini nih, kelihatannya chip dari beastnya pertama itu, lalu dari Transcended Hero-nya mereka dua-duanya Transcended. Ya udah jelas sih itu si beastnya nge-carry banyak, si hero-nya nge-carry banyak. Itu bahkan Infantery Squad Attack-nya aja beda 120%, gimana nggak boncos ya literally. Dan BT juga tadi udah bilang kalau rugi banyak gak usah di defend, ya udah gak usah di defend lagi di situ. Walaupun udah diakalin sama aku di situ si wilayah mereka buat nempatin helipad kecil, tapi mereka bisa nembus. GG juga sih ini buat New G ya. Player-player Fearless tuh nih kayak Wayne yang satu ini, waduh ngeri juga ya. Entah kenapa setiap orang atau player yang namanya Wayne ini keras-keras dan bagus-bagus performanya ya. Aduh, ya udahlah. Nah, di hari akhir itu setelah Warcoin yang terakhir di hari Sabtu malam, di hari Minggunya aku nggak banyak war lagi karena kelihatannya musuh udah banyak yang menyerah ya. Di Minggu pagi mereka coba buat sneaky ke V6 kita tapi udah dihentiin sama Iron Mojorero. Ya, Iron Mojorero cukup bermain banyak mungkin di hari Minggu ya. Sempat ke push. Aliansi kuning ini berhasil di push TMG, sedangkan untuk Afrika sendiri nggak berniat untuk maju lagi kelihatannya karena kita ada duaan di situ ya, ada Axon dan udah dipukul mundur juga sama Beat Day ya ternyata itu. Wah, mantap sih Beat Day. Udah tepar sih aku hari terakhir, maka dari itu udahlah healing aja keluar. Soalnya hari Jumat dan Sabtunya itu udah terlalu banyak bangun pagi ya. Jadi kayak gitu aja untuk Iron Raid bersama Beat Day. Kalau misalkan kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe. And we'll see you on the next video. Aku Han Kun, say goodbye. Bye.